Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Levita Dwisa Putri dari 12 IPA Madrasah Aliyah Swasta Al-Karim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian sifat-sifat radioisotop. Pertama-tama kalian harus tahu dulu, apa sih radioisotop itu? Radioisotop adalah suatu bentuk unsur kimia yang tidak stabil karena inti atomnya memiliki kombinasi proton dan neutron yang tidak stabil atau kelebihan energi, sehingga tidak stabil dan memancarkan radiasi seperti partikel alfa, beta, atau sinar gamma untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Sifat-sifat radioisotop terbagi menjadi 5, yaitu ketidakstabilan inti atom, emisi radiasi, waktu paruh atau periode desintegrasi, ionisasi materi, dan kemampuan deteksi. Di sini kita akan membahas satu persatu materi dari sifat-sifat radioisotop. Yang pertama yaitu ketidakstabilan inti atom. Ketidakstabilan inti atom akan membuat inti atom tersebut tidak seimbang karena memiliki terlalu banyak energi atau memiliki jumlah proton dan neutron yang tidak sesuai untuk menciptakan stabilitas. Nah, di sini ada penyebab ketidakstabilan inti atom. Yang pertama yaitu kelebihan atau kekurangan nukleon. Inti atom menjadi tidak stabil karena mengandung terlalu banyak atau terlalu sedikit neutron atau proton dibandingkan dengan kombinasi yang stabil. Yang kedua yaitu energi berlebih. Inti atom yang tidak stabil mengandung energi internal yang berlebih, yang membuat gaya di dalamnya atau gaya nuklir kuat dan gaya elektromagnetik menjadi tidak seimbang. Yang ketiga, perbandingan neutron-proton. Kestabilan inti atom sangat dipengaruhi oleh rasio jumlah neutron dan proton di dalamnya. Rasio yang tidak optimal menyebabkan ketidakseimbangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana atau mencapai ketidakstabilan. Yang pertama, ada peluruhan radioaktif. Radioisotop secara spontan mengalami peluruhan untuk mencapai kondisi yang lebih stabil. Yang kedua, emisi radiasi. Proses peluruhan ini melibatkan pemancaran energi dan partikel seperti sinar alfa, beta, dan gamma. Yang ketiga, transformasi. Selama peluruhan, inti atom dapat berubah menjadi isotop atau unsur yang berbeda yang lebih stabil. Nah, kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu emisi radiasi. Apa sih emisi radiasi itu? Emisi radiasi adalah proses peluruhan radioaktif, di mana inti atom yang tidak stabil memancarkan energi dalam bentuk partikel alfa-beta, atau radiasi elektromagnetik, gamma, neutron untuk mencapai stabilitas. Sifat-sifat ini meliputi jenis radiasi yang dipancarkan, daya tembus yang berbeda-beda, serta waktu paruh yang menentukan laju peluruhan. Emisi ini bersifat ionisasi, dapat merusak materi yang dikenai, dan berguna dalam aplikasi medis serta industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis emisi radiasi. Yang pertama, ada partikel alfa. Partikel yang relatif berat, terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Daya tembusnya sangat rendah dan dapat dihentikan oleh selembar kertas atau kulit. Yang kedua, ada partikel beta. Partikel yang lebih kecil dan lebih ringan dari partikel alfa, terdiri dari elektron atau positron. Daya tembusnya lebih tinggi dari partikel alfa dan dapat menembus kulit, tetapi dapat dihentikan oleh beberapa milimeter aluminium. Yang ketiga, ada sinar gamma. Radiasi elektromagnetik dengan energi tinggi tidak memiliki massa dan muatan. Sinar gamma memiliki daya tembus sangat tinggi dan dapat menembus beton dan baja, sehingga memerlukan perlindungan tebal seperti timbal atau beton tebal untuk menghentikannya. Yang keempat, ada radiasi neutron, partikel netral yang dihasilkan dari reaksi nuklir. Radiasi ini memiliki daya tembus yang besar dan dapat dihentikan dengan penghalang seperti beton atau parafin. Selanjutnya, ada sifat utama emisi radiasi. Yang pertama, ada ionisasi. Radiasi pengion memiliki energi yang cukup untuk melepaskan elektron dari atom, menciptakan ion dan radikal bebas. Proses ini dapat menyebabkan kerusakan pada molekul penting dalam sel hidup seperti DNA yang mengakibatkan mutasi atau kematian sel.
Yang kedua ada waktu paruh. Ini adalah waktu yang dibutuhkan setengah dari jumlah radioisotop untuk meluruh menjadi bentuk yang lebih stabil. Waktu paruh yang pendek penting dalam aplikasi medis agar radioisotop dapat meluruh dan meninggalkan tubuh dengan cepat setelah digunakan untuk diagnosis atau pengobatan. Yang ketiga, ada kemampuan menembus atau daya tembus. Sinar gamma memiliki kemampuan menembus yang paling tinggi, sedangkan sinar alfa memiliki daya tembus paling rendah. Sifat ini menentukan jenis pelindung yang dibutuhkan dan aplikasi penggunaannya. Yang keempat, aplikasi dalam pelacak atau tracer. Karena sifatnya yang dapat dideteksi, radioisotop digunakan sebagai pelacak radioaktif untuk melacak jalur reaksi biokimia, mendeteksi kerusakan pada organ, atau memantau distribusi suatu zat dalam organisme. Next, untuk materi ketiga yaitu waktu paruh. Apa sih waktu paruh itu? Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan separuh atom radioaktif dalam sampel untuk meluruh. Dan sifat ini adalah karakteristik unik setiap radioisotop yang tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti suhu atau tekanan. Sifat ini menentukan laju peluruhan. Waktu paruh yang lebih pendek berarti laju peluruhan lebih cepat. Sedangkan waktu paruh yang lebih panjang menunjukkan laju yang lebih lambat. Sifat waktu paruh ini fundamental untuk berbagai aplikasi, termasuk penanggalan radiometrik seperti penanggalan batuan dan fosil, dan kedokteran nuklir, terapi, dan pencitraan medis, karena memungkinkan penentuan usia dan pemilihan isotop yang sesuai dengan durasi prosedur. Nah, di sini ada karakteristik utama waktu paruh radioisotop. Ada 4. Yang pertama yaitu konstan dan universal. Waktu paruh adalah sifat intrinsik dari setiap radioisotop dan tidak bergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu, tekanan, atau keadaan kimia. Yang kedua, skala waktu yang luas. Waktu paruh dapat berkisar dari sepersekian detik untuk isotop yang sangat tidak stabil, hingga miliaran tahun untuk isotop yang relatif lebih stabil. Yang ketiga, menunjukkan laju peluruhan. Waktu paruh secara langsung berkaitan dengan stabilitas dan laju peluruhan suatu isotop. Yang keempat, mengikuti kinetika orde pertama. Proses peluruhan radioaktif mengikuti kinetika orde pertama, di mana jumlah materi yang tersisa berkurang setengahnya pada setiap interval waktu paruh. Kemudian ada aplikasi waktu paruh radioisotop. Yang pertama ada kedokteran nuklir, terapi kanker. Radioisotop seperti kobalt 60 dengan waktu paruh 5,27 tahun digunakan dalam terapi dan sumbernya diganti secara berkala agar tetap efektif. Selanjutnya ada pencitraan medis. Radioisotop seperti teknesium 99 memiliki waktu paruh yang pendek atau beberapa jam agar meluruh dengan cepat dalam tubuh dan meminimalkan paparan radiasi. Yang kedua, ada penanggalan radiometrik. Ilmuwan menggunakan radioisotop induk dan anak untuk menentukan usia batuan, fosil, dan artefak, seperti penanggalan uranium 238 yang memiliki waktu paruh 4,5 miliar tahun. Yang ketiga, ada penelitian dan industri. Waktu paruh yang berbeda menentukan aplikasi yang tepat untuk radioisotop dalam berbagai bidang, seperti dalam pelacakan radiasi dan produksi bahan nuklir. Oke, kita lanjutkan ke materi keempat, yaitu ionisasi materi. Apa sih ionisasi materi itu? Ionisasi materi pada radioisotop merujuk pada kemampuan radiasi dari radioisotop atau sinar alfa, beta, gamma untuk mengionisasi materi yang dilaluinya, yaitu dengan menciptakan ion positif dan elektron bebas melalui tumbukan energi yang tinggi. Sifat ini menyebabkan kerusakan pada materi biologi seperti DNA yang dapat memicu mutasi dan kanker, serta berguna dalam deteksi dan aplikasi lain yang memanfaatkan proses ionisasi ini. Kemudian, bagaimana sih radioisotop mengionisasi materi? Yang pertama yaitu dengan pemancaran radiasi.
Radioisotop yang tidak stabil meluruh dan memancarkan partikel alfa beta atau energi gamma untuk menjadi lebih stabil. Yang kedua yaitu pembentukan ion. Energi tinggi dari radiasi menyebabkan elektron terlepas dari atom atau molekul tersebut, menghasilkan ion positif dan elektron bebas. Proses ini disebut ionisasi. Yang ketiga, interaksi dengan materi. Radiasi ini berinteraksi dengan atom atau molekul dalam materi yang dikenainya, seperti sel hidup atau gas dalam detektor. Yang keempat yaitu dampak iradiasi. Ion-ion yang terbentuk dapat memutus ikatan kimia, menyebabkan kerusakan pada molekul penting seperti DNA pada sel hidup. Nah, kemudian di sini ada contoh dampak dan aplikasi. Yang pertama, ada kerusakan biologis. Dosis radiasi yang cukup tinggi dapat menyebabkan sel mati atau mutasi genetik yang mengarah pada kanker. Yang kedua, ada deteksi. Dalam detektor radiasi, ionisasi gas digunakan untuk mendeteksi dan mengukur radiasi. Partikel atau energi radioaktif mengionisasi gas, menghasilkan aliran listrik yang dapat dideteksi. Oke, masuk ke materi terakhir yaitu kemampuan deteksi. Sifat kemampuan deteksi radioisotop adalah kemampuannya untuk memancarkan radiasi alfa, beta, atau gamma yang dapat dideteksi oleh alat sensitif, memungkinkan pelacakan, pencitraan medis, pengujian industri, dan pemantauan proses biologis. Kemampuan deteksi ini bergantung pada jenis radiasi yang dipancarkan, energi radiasi tersebut, serta waktu paruhnya yang sesuai dengan tujuan deteksi. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang mekanisme deteksi. Di sini ada 3. Yang pertama, emisi radiasi. Radioisotop meluruh secara spontan, memancarkan berbagai jenis radiasi seperti partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma. Kemudian yang kedua yaitu interaksi dengan detektor. Radiasi ini kemudian berinteraksi dengan zat di sekitarnya atau detektor yang digunakan untuk menghasilkan sinyal yang dapat diamati. Dan yang terakhir ada sinyal yang dihasilkan. Ada sinar gamma, positron, dan pelacakan partikel. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi deteksi. Ada jenis dan energi radiasi. Kemampuan deteksi bergantung pada jenis radiasi yang dipancarkan, alfa, beta, atau gamma, dan tingkat energinya. Kemudian ada waktu paruh. Waktu paruh yang singkat memungkinkan radioisotop meluruh dengan cepat, mengurangi paparan radiasi pada pasien dan cocok untuk diagnosis. Sementara waktu paruh yang lebih panjang cocok untuk terapi.